Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau bikin kue yang enak, bikinnya mudah, tanpa mixer, cukup diaduk-aduk aja. Nah, kali ini aku bikin bolu pisang mini, tapi ini beda dari yang lain ya teman-teman. Rasanya jauh lebih enak, aromanya wangi banget. Cocok untuk ide jualan. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, ini aku sudah siapkan 200 gram pisang. Ini berat setelah dikupas. Ini aku pakai pisang yang sudah benar-benar matang ya teman-teman. Ini aku pakai pisang Ambon. Untuk jenisnya boleh pakai pisang apa aja. Usahakan pisangnya sudah benar-benar matang ya. Nah, ini aku haluskan menggunakan garpu aja. Jadi teksturnya nggak terlalu halus teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Tambahkan 100 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanila cair, kalau mau pakai vanili bubuk boleh juga. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu semua bahan ini kita aduk cukup menggunakan whisker ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai gulanya larut. Kalau sudah dirasa cukup, kemudian di sini mau aku tambahkan 150 gram tepung terigu. Nah, ini aku ayak dulu biar tidak ada tepung yang bergerindil ya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, ini untuk adonannya sedikit agak berat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, aduk-aduk aja sampai semua tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan pisang yang sudah kita haluskan sebelumnya. Nah, ini dia teman-teman, biar hasil bolunya itu beda dari yang lain, aromanya lebih harum dan rasanya juga enak. Tambahkan 1 saset kopi instan, untuk mereknya boleh pakai merek apa aja. Kemudian ini diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, yang terakhir tambahkan 100 ml minyak. Lanjut aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap ya, karena itu yang akan menyebabkan bolunya gagal mengembang atau bantat. Oke, kalau sudah siap untuk kita panggang. Panaskan cetakan sebelumnya ya teman-teman. Kalau sudah panas, boleh dioles dengan margarin. Nah, ini kita lakukan sampai selesai ya. Setelah cetakan semua selesai dioles dengan margarin, kemudian tuang adonan sekitar 1 sendok sayur atau sekitar setengah dari cetakan ya teman-teman, karena adonan ini bakalan mengembang ya. Nah, ini kita lakukan sampai semua cetakan terisi dengan adonan ya. Nah, kalau sudah, kemudian untuk bagian atasnya di sini aku kasih topping kismis. Bisa juga menggunakan kacang almond atau choco chip ya. Sesuaikan aja dengan selera. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kemudian ini ditutup lalu panggang sampai permukaan kuenya ini sedikit agak kering ya. Untuk waktunya bisa dikira-kira aja, sering-sering dilihat ya teman-teman. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil aja.
Nah, ini permukaannya sudah mulai kering bagian atasnya. Kemudian ini bisa dibalik ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah cukup teman-teman. Jadi waktu membalik kuenya ini nggak perlu tunggu sampai kering banget bagian permukaan atasnya, karena takutnya nanti bagian bawahnya itu terlalu gosong teman-teman. Seperti ini sudah cukup ya teman-teman, bisa mulai dibalik. Oke, lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai semua dibalik, kemudian tutup kembali, lalu panggang sampai kuenya benar-benar matang. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah matang. Untuk hasilnya cantik banget ya, ini nggak gosong sama sekali. Kemudian ini kita angkat semuanya. Kemudian kalau masih ada adonan bisa dipanggang kembali. Untuk caranya sama ya teman-teman, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia bolu pisang mini sudah selesai aku bikin semua teman-teman. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak, sekitar 20 piece. Jadi kalau mau untuk ide jualan boleh banget ya. Nah, setelah dingin, kalau mau dijual bisa dikemas dalam plastik OPP seperti ini ya teman-teman, biar lebih cantik dan kelihatan rapi. Untuk ukuran plastik OPP-nya ini aku pakai 8 x 8 cm. Ini menurut aku ukurannya pas ya teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman terlalu kecil, boleh pakai ukuran yang 9 x 9 cm. Nah, kalau untuk ide jualan bisa dikemas dalam box laminasi seperti ini ya teman-teman. Ini ukurannya pas sesuai dengan besar kuenya. Untuk box laminasinya ini ukurannya 22 x 12 cm, tingginya 7 cm. Dan seperti ini ya teman-teman, hasilnya lebih cantik dan rapi. Kalau teman-teman punya stiker jualan boleh ditambahkan ya. Nah, sekarang langsung aja kita coba ya. Dari tampilannya sudah cantik dan menarik teman-teman. Kelihatan kalau bolunya ini benar-benar matang merata, dan ini tuh nggak gosong sama sekali teman-teman. Kelihatan kan bolunya ini benar-benar empuk banget. Sekarang kita lihat tekstur dalamnya seperti apa ya. Nah, kelihatan teksturnya itu benar-benar lembut banget teman-teman. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan ini enak banget teman-teman. Manisnya itu pas, aromanya harum banget. Rasanya itu benar-benar beda dari bolu pisang yang biasanya kita bikin ya teman-teman. Teman-teman wajib cobain resep ini ya, dijamin ini bikin lagi. Oke teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau berbagi ide jualan lagi. Ini tuh aku bikin kue dari bahan dasar kelapa parut. Rasanya tuh enak banget, empuk, lembut, manis, gurih. Apalagi ada sensasi krenyes-krenyes dari si kelapa, ditambah dengan wijen, itu yang bikin nagih. Bisa banget nih untuk cemilan maupun ide jualan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, ini aku pakai yang ukuran sedang. Tambahkan 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanila cair. Kalau mau diganti vanili bubuk boleh juga ya.
Kemudian semua bahan ini kita aduk menggunakan whisker aja. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya sedikit larut ya. Nah, kalau sudah, kemudian di sini mau aku tambahkan 250 gram tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya ini aku ayak dulu ya, biar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kalau sudah, sebelum kita aduk kembali, kita masukkan 250 ml santan. Nah, ini aku masukkan sedikit dulu ya teman-teman. Untuk santannya ini aku pakai santan instan kemasan 65 ml yang ditambah dengan air sampai totalnya 250 ml. Oke, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan sisa santannya. Nah, ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian di sini mau aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian lanjut diaduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan raginya masih bagus ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, tambahkan 50 gram margarin yang sebelumnya sudah dicairkan. Nah, ini margarinnya kita masukkan sudah dalam keadaan dingin ya. Kalau dalam keadaan panas takutnya nanti raginya bisa mati teman-teman. Nah, kalau udah, adonannya ini akan kita istirahatkan selama 30 menit. Tutup menggunakan kain bersih atau plastik wrap ya. Setelah 30 menit kita buka. Kemudian ini kita aduk sebentar. Kemudian di sini mau aku tambahkan 200 gram kelapa parut yang sebelumnya sudah aku kukus. Nah, untuk mengukus kelapa parut ini jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan ya, biar aromanya lebih wangi teman-teman. Lanjut, adonannya ini kita aduk kembali sampai kelapa parutnya ini tercampur dengan adonan ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian jangan lupa kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya menggunakan spatula. Dan lanjut, ini kita diamkan lagi kurang lebih selama 10 menit. Kita tutup kembali menggunakan kain bersih ya. Setelah 10 menit kita buka. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar dan siap untuk kita panggang. Sebelumnya aku sudah panaskan teflon. Kalau sudah panas bisa dioles dengan margarin. Nah, untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Dan jangan lupa dikasih tatakan biar nanti hasil kuenya itu matang merata. Kemudian kalau sudah dioles dengan margarin, lanjut tuang adonan sekitar 1 sendok sayur atau sekitar 3/4 dari cetakan. Nah, ini kita isi dengan adonan sampai selesai ya. Nah, kalau sudah, nah ini kita tutup lalu panggang sampai setengah matang aja. Jangan lupa apinya gunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Nah, kalau udah setengah matang, untuk bagian atasnya kita kasih topping ya teman-teman. Nah, ini aku pakai topping wijen dan aku kasih kismis. Kalau mau nggak dikasih topping juga nggak apa-apa. Sesuaikan aja dengan selera ya. Nah, kalau sudah kita kasih wijen, kemudian kita kasih kismis seperti ini ya. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai dikasih topping, kemudian tutup kembali lalu panggang sampai kuenya matang. Nah, ini kuenya sudah matang. Tapi biar kelihatan lebih cantik, kita balik dulu ya teman-teman. Kita panggang sebentar sampai sedikit berwarna kuning kecoklatan.
Nah, ini kita balik semuanya. Nah, kalau udah, kemudian ini kita panggang kembali sampai permukaannya sedikit kecoklatan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup. Nah, ini kita angkat satu persatu. Jadi sering-sering dilihat aja ya teman-teman. Kalau sekiranya sudah berwarna kuning kecoklatan, bisa diangkat. Nah, kemudian kalau masih ada adonan, bisa dipanggang kembali ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman. Kue kelapa sudah selesai aku bikin. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak, sekitar 18 bits, tergantung dari diameter cetakan dan ketebalan dari kuenya ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan. Nah, untuk yang pertama atau yang kecil ini takaran 1 sendok sayur, dan untuk yang lebih tebal ini aku mengisinya sekitar 1 sendok sayur lebih sedikit teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba kuenya ya. Kelihatan ini beneran empuk banget. Nah, untuk isi dalamnya seperti ini teman-teman. Kelapanya itu kelihatan banget ya teman-teman. Dan ini teksturnya benar-benar lembut banget. Sekarang kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget, manisnya pas, ada rasa gurih dan krenyes-krenyes dari kelapanya, ini beneran enak banget. Buat temen ngeteh ataupun ngopi di rumah, ini cocok banget ya teman-teman. Bisa juga untuk dijadikan ide jualan. Oke teman-teman, cukup sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.